Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart khususnya XAUUSD. Hari ini hari Senin 15 November 2021, jam 7.24 menit, artinya 7.24 menit waktu Indonesia Barat. Di pergerakan XAU baru bergerak 2 candle, satu candle selesai dan satu candle masih running. Sebelum kita masuk di analisis pagi ini, sekali lagi kita sampaikan buat teman-teman yang suka dengan entry di waktu pagi, memanfaatkan peluang-peluang pagi, maka selalu perhatikan kemampuan modal kita, selalu perhatikan money management dan risk managementnya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun analisis yang kita buat, semuanya adalah probabilitas, dan probabilitas itu kita cari yang terbesarnya, itu pun masih ada peluang untuk nanti berbalik. Sehingga harus dipersiapkan bagaimana simulasi ketika marketnya berbalik, di batas mana kita harus mentoleransikan, di batas mana kita harus melakukan tindakan resiko. Baik, hari ini langsung kita masuk di time frame yang besar. Kita lihat di time frame besar, kemudian kita zoom in dan zoom out. Perhatikan, kita zoom in dan zoom out. Adakah yang bisa menjadikan market buyer ini menjadi kuat? Adakah indikasi yang memperkuat posisi buy, atau sebaliknya adakah yang memperkuat atau melemahkan posisi buy? Secara umum kalau kita lihat secara tren, dari tren yang ada kita melihat buyer masih dominan dengan kondisi ya trend up-nya yang masih tinggi, bahkan seller masih belum muncul di sana secara candlestick, ya hanya muncul sebagai penolakan saja. Namun demikian bukan berarti seller tidak punya kekuatan, bukan berarti seller tidak punya power untuk menekan buyer. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di sebelah kiri cukup jauh dari level psikologinya, masih ada peluang di level psikologinya, meskipun sekarang kalau kita lihat ada benturan berada di area 1861. Perhatikan sebelah kiri, di sana ada support, kemudian di sini ada support yang berubah menjadi resisten. Ya, support yang telah berubah menjadi resisten. Kemudian di area kanan kalau kita lihat, di area di atas kita bisa lihat ini banyaknya sumbu, banyaknya penolakan di sebelah kiri yang saya bulat ini, artinya menunjukkan bahwa di situ ada level penting yang harus kita waspadai, harus kita hati-hati. Meskipun di ujungnya yang terdekat di situ juga ada level psikologinya, setidaknya kita bisa memanfaatkan peluang koreksi yang ada, peluang level penting yang ada untuk nanti taking profit dan bisa manfaatkan untuk entry yang terbaiknya. Kemudian kita dari time frame D1 kita perbesar, kita langsung lihat bagaimana struktur candle terbentuk. Perhatikan perjalanan candlenya dari mulai momentum besar kemudian berkurang, kembali menguat dengan penolakan seller yang ada, kemudian pernah sempat turun di level 1821, artinya seller sudah mulai punya kekuatan, seller sudah mulai muncul di sana. Kemudian berikutnya masih mencoba untuk menekan, tetapi ditutup di bawah harga tertinggi sebelumnya, artinya masih ada seller yang menahan di sana, masih ada power dari seller yang menekan laju buyer yang ada. Kemudian
Kemudian kita lihat yang di candle selanjutnya yang hari Jumat ini. Yang hari Jumat seller sudah muncul dengan power yang luar biasanya. Ya, di sini sudah menekan, artinya seller sudah menekan. Kemudian meskipun ditolak oleh buyer, namun ditutup di bawah high dari dua candle yang terakhir. Ditutup masih berada di level 18 atau masih setara dengan level psikologi sebelumnya. Kemudian perhatikan di volumenya, perhatikan di bodinya, di badan yang muncul dari buyer ini menjadi semakin mengecil, menjadi tipis, sehingga ini bisa menjadi indikasi bahwa seller sudah betul-betul menekan kuat, buyer sudah mulai melemah. Jadi momentum buyer sudah mulai melemah, berada di level psikologi, maka kemungkinan besarnya seller akan menekan atau seller akan dominan di sana. Kalau kita amati, kalau kita lihat pola candle yang terbentuk di sebelah kirinya, ini ada pola hanging man atau orang yang terbalik. Artinya pola ini adalah pola candle yang bisa mengindikasikan reversal atau pembalikan arah dari naik menjadi turun. Kenapa bukan malah naik? Karena pada dasarnya sebelumnya seller ini sudah menekan sampai di 1845. Dalam kekuatan buyer yang besar, dalam tren yang kuat, tiba-tiba seller yang menekan dengan cukup kuat itu mengindikasikan bahwa seller punya kekuatan yang lebih, kemampuan untuk menekan laju buyer. Apalagi ditutup dengan volume yang makin mengecil, kemudian di area level psikologinya juga tidak bisa dilewati, maka fix kemungkinan besar akan turun. Kemudian di time frame yang kecil kita melihat peluang yang ada di sana nanti. Peluang pertama yang bisa kita lihat tentu dari pembukaan candle ya. Pembukaan candle kita bisa lihat, kita bisa amati berada di ujung atas ada sumbu yang cukup panjang, ini membentuk satu shooting star, berada di level psikologi, berpeluang turun. Sehingga di sini pun sebenarnya kita bisa entry posisi sell ya. Namun demikian ketika kita sudah telat, kita boleh mengambil koreksinya di atas. Kemudian kalau ini nanti ditutup dengan volume warna merah, kemudian candle selanjutnya langsung ambil posisi sell. Ya, mungkin ditutupnya di sini ya, mungkin ya. Kita coba buat simulasi. Katakanlah dia ditutup di area 1863, maka kita bisa ambil posisi sell di sana. Kita bisa ambil posisi sell atau sell stop di 1863,55. Karena kemungkinan besar mau turun, maka kita ambil dari level psikologi yang terdekatnya. Sell pertama kita taruh di 1863,55. Kemudian ketika nanti dia betul-betul turun, kemudian melewati ini kita kasih garis warna hijau untuk membedakan antara titik entry dengan level psikologi ya. Di ujung atas kalau kita lihat dulu ya, sebelah kiri ini berada di level psikologinya. Oke, berada sebelah bawahnya kita bisa lihat, kita ukur jaraknya. Oke, sekalian kita turunkan ya. Sekalian kita turunkan agak naik. Turunkan agak turun, maksud saya bukan agak naik. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil peluang kembali, kita ambil posisi sell lagi di sini untuk memastikan sell itu masih kuat. Style stop di 1861,39. Ya, sekali lagi jangan hanya kita berpikir entry-nya, tapi belajarlah kita juga mengawati pergerakan yang ada ya. Titik di mana dia bertekanan kuat, posisinya, level pentingnya seperti apa, kita amati.
Kalau kita hanya mengikuti angka sell stop buy stopnya, sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Karena kalaupun ini betul, kapanpun ini nanti profit, itu hanya faktor keberuntungan kita. Yang paling penting bukan angkanya, tetapi fahami konsepnya. Kita memberikan titik ini adalah bagaimana supaya kita punya kreativitas, ya, sekali lagi punya rabaan untuk menentukan. Dan ini tidak serta-merta menjanjikan kita profit dari angka yang ada. Kita hanya memberikan satu simulasi, ambil seperti apa kita mengambilnya, kemudian nanti tetap perhatikan resikonya. Kita perhatikan bagaimana cara cover. Contoh misalkan ketika entry sell di sini sudah masuk, kemudian ternyata marketnya naik, di mana kita lakukan recovery, ya. Kita bisa lakukan recovery di angka 1866,06. Angka recovery-nya bisa di 1866,06, atau kita bisa ambil 500 pip dari titik entry kita, ya. Kita bisa sell, kita bisa buy stop, kita bisa lakukan cut loss di sana. Yang terpenting kita pahami bagaimana tekanan demi tekanan, kemudian arah dominannya kemana, kemudian angkanya harus kita kawal. Bukan hanya angka untuk entry-nya, tapi angka bergeraknya, angka floating-nya harus kita monitor, ya, sampai berjalan berapa pip dari titik entry-nya. Kemudian perhatikan arah utamanya mengarah kemana, detak demi detaknya, atau intensitas dari candle itu kita perhatikan, sehingga kita betul-betul memahami. Di level pentingnya nanti kita bisa ukur, di area itu dilewati, ya kita ambil posisi ikut. Kemudian ketika sell ini masih dilewati, maka dia akan mencoba menyentuh level psikologi berikutnya. Ya, kita bisa ambil posisi sell, ya, kita berjajar. Sebelum masuk sell, kita masuk di limit dulu, ya. Kita masuk limit dengan cepat. Buy limit di 1858,27, ya. Kenapa kita mengambil buy limit di sana? Biar tahu ini ada level penting di sana. Di sebelah kiri ada level penting di sana, kita mengambil dari titik koreksinya. Maka saya mengambil buy limit ini dengan harapan atau dengan target kita koreksi sebentar, jadi menyentuh kemudian naik sebentar. Dan itu harus kita segera close, bukan untuk seterusnya. Kita lihat buy limit kena sentuh, kemudian naik, ada koreksi, kita langsung close. Pastikan kita harus selesai dengan waktu yang cepat ketika menjadi profit, ya. Ketika buy ini sudah tersentuh dan sudah menjadi warna biru atau profit, close dengan cepat. Karena potensi yang kita harapkan seterusnya adalah memang sell. Dari tadi dari time frame yang besar tadi mengindikasikan seller masih kuat, berpeluang dari turun, dari naik menjadi turun. Kemudian ketika sudah tersentuh, maka fokus kembali. Ketika dia tersentuh buy-nya, kemudian naik, ada koreksi di sana, kita close. Ternyata marketnya turun kembali, maka fokus ke sell kembali. Jangan lupa fokus ke sell lagi, ya, karena yang tujuan utama kita memang seller, arah utamanya adalah seller. Kita bisa ambil posisi sell stop di sini lagi. Kita ambil posisi sell stop di sini, ya. Sekali lagi, jangan hanya kita lihat di angkanya. Kalau kita belum memahami, maka praktekkan di akun demo sambil nanti berusaha dan belajar untuk recovery, belajar untuk mengendalikan ketika marketnya berbalik. Ukur area retracement-nya. Kalau sudah dia melawan dari kemampuan besarnya, ini di sini ada retracement-nya. Ukur area retracement. Selama berada di bawahnya, ya, cukup panjang, maka kemungkinan besar akan turun. Ketika dia betul-betul persis berada di situ, ya, kita bisa tunggu ada penguatan kembali. Karena ini berada di level psikologi, kita ambil posisi limit dulu, ya.
buy stop sell stopnya kita ubah dulu dengan limit dulu. Buy limit di area 1856,88. Sekali lagi ini untuk koreksi. Ketika menyentuh di area retracement, kita berharap ini bukan hanya berharap, artinya menjadi kebiasaan ketika market menyentuh level pentingnya, dia akan ada koreksi. Ya, dia akan ada koreksi begini. Nah, tentu tidak langsung terus lanjut di sana, kita nanti uji lagi. Kalau hanya nanti koreksi kecil kembali turun lagi dan melewati area 1856, artinya ada breakout, maka kita ambil posisi di sini. Ya, kita ambil posisi di bawahnya dengan dasar breakout dari 1856. Maka kita bisa ambil posisi sell di sini. Bisa sell stop, bisa sell biasa, tergantung nanti kondisi pasar ketika berjalan. Ya, dua-duanya punya peluang dan potensi. Oke, kemudian di level berikutnya di sini ya kita ambil agak panjang karena memang market sebelumnya cukup liar. Kita ambil peluang limit kembali. Kita mengambil peluang limit di area pentingnya 1850,09. Ya, sekali lagi yang kita ambil peluang cepatnya. Kita bergerak dengan cepat supaya tidak ketinggalan ya, supaya tidak ketinggalan. Ya, supaya tidak ketinggalan, kita mengambil peluang dari limit ini dengan cepat ya. Kita mengambil peluang limit dengan cepat ya, harapannya memantul dan kemudian kita selesai. Kemudian perhatikan di selanjutnya, di level penting selanjutnya, di sini ada ya, ada level penting di sana. Ya, kita lihat di sini ada 18846. Ini kita bisa ambil kembali. Kita bisa ambil limit, buy limit di area pentingnya di puncak di sana. 1846,15. Oke, kita mengambil di sana limitnya, memanfaatkan potensi koreksi ketika marketnya sudah mulai anjlok, berada di titik jenuhnya. Oke, nanti selanjutnya kita lihat breakoutnya kemana. Kemudian ada peluang naiknya ya, kita hanya akan entry buy. Kita hanya akan entry buy ketika melewati pertama volume warna merah di bukaan ya, sehingga kita bisa entrykan di atasnya di sini ya, kita bisa entrykan buy stopnya di atasnya di sini. Kita hanya akan ngambil posisi buy ketika dia melewati level atau mendekati volume yang candle bukaan. Buy stopnya di angka 1866,54 ya. Kemudian ketika dilewati, target kita di mana? Target kita adalah di ujung atas. Di ujung atas ini boleh subuhnya, boleh bodinya. Kalau bodinya berat untuk menyentuh, maka segera di close. Ketika di bodinya dilewati dan peluang naik, maka lanjut sampai di sumbunya. Kemudian di atasnya kita bisa pasang buy stop. Kalau sudah naik artinya sudah melewati ya, sudah melewati level pentingnya. Ini tadi naiknya 63,55. Kita bisa lihat di ujung atasnya, kita bisa klik di sana nanti untuk ujung di atasnya. Buy stop bisa kita pasang kembali ketika dia melewati 1868. Kita bisa ambil buy stop kembali di 1869,44 di sana.
Oke, nanti sambil lihat bagaimana perkembangannya, sambil lihat bagaimana perkembangan candlenya, dominan kemana, melewati level penting yang mana. Yang utama kita fokus di sell karena arah kecenderungan utama masih berpeluang turun, berada di level resisten di time frame yang besar. Sudah 2 kali ditolak tidak bisa breakout, maka kemungkinan besar menjadi pertanda seller akan muncul dan dominan di sana. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyak rabaan untuk menentukan titik entry, untuk menentukan posisi di mana kita harus mengambil tindakan, di mana kita harus mengambil sikap keputusan kita untuk entry buy maupun sell. Terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam profit 2 arah.